Jadi bisa untuk memberikan daripada nasihat tersebut. Maka sampai Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan an-naim yuqad wal ghafil yudhkar wa man lam yakfihi tadhkiratan bi fa huwa mayyit. Orang itu kalau sedang tidur maka harus dibangunkan. Maksudnya di sini apa? Kalau orang itu sudah jauh dari syariat atau dia ghafil, maka harus diingatkan. Diingatkan. Karena kalau sudah dalam kondisi yang bermaksiat kepada Allah, dia melakukan dosa-dosa, dia melakukan perbuatan yang mungkar, dia perbuatan daripada perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka diingatkan dia. Kalau dibiarkan, khususnya keluarga kita, keluarga kita ada yang berbuat maksiat, orang tua kita, suami, istri, anak, ponakan, saudara, maka begitu mereka berbuat maksiat, maka wajib untuk diingatkan dia. Kalau orang sudah tidak mendapatkan tazkiyah, tidak ada tanbih, tidak ada peringatan sama sekali, maka apa? Fahuwa mayyitun, maka hatinya menjadi hati yang mati sudah. Maka orang itu kalau tidak diingatkan, maka yang ditakutkan nanti apa? Hatinya mati sudah, jauh dari majelis ilmu, hadir majelis ilmu, jauh daripada majelis ulama, jauh daripada majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada kematian, yang mengingatkan kita kepada nanti di alam barzah, kita mengingatkan daripada kita akan masuk dalam alam kubur, alam akhirat. Maka kalau apa bisa namanya? Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang yang sudah tidak mendapatkan satu peringatan dari itu semua, maka yang ditakutkan apa? Yaitu hatinya mati sudah. Hatinya mati kenapa? Orang itu menghidupkan hati itu iya dengan baca Al-Quran, iya dengan sholawatan, iya betul, dengan istighfar, iya betul. Tapi yang paling mujarab, yang paling kuat menghidupkan mati, itu menghidupkan hati yang mati, itu apa? Dengan majelis ilmu. Ini majelis ilmu ini apa? Mengingatkan kepada kita untuk apa? Supaya kita sadar, supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mengingat daripada kematian itu dengan cara-cara menghadiri daripada majelis ilmu tersebut. Allah Akbar. Kemarin yaitu sudah kita cerita tentang taubat ya, karena maksudnya di bulan Rajab ini bulan istighfar, jadi bulan istighfar. Jadi bisa dikatakan bahwa sebelum istighfar yaitu taubatan nasuha, taubat yaitu minta ampun kepada Allah dari kita perbuatan kita, maksiat kita kepada Allah maupun perbuatan salah kita kepada manusia. Jadi jangan cuma kita ini minta maaf, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita punya dosa dengan manusia, berbuat zalim dengan manusia, maka bisa jadi taubat itu bisa terkatung-katung, dia tidak akan bisa diterima. Sebelum apa? Sebelum kita minta relanya daripada manusia tersebut, sebelum kita meminta maaf daripada manusia yang pernah kita zalimi dengan lisan kita, dengan mata kita, dengan kita merendahkan, meremehkan, maka itu termasuk dosa, termasuk daripada ihtikar ala-nas, merendahkan daripada manusia. Nah, disitulah taubat. Maka dengan taubat, pintu taubat ini mulailah kita masuk kepada pintu al-istighfar. Maka istighfar ini sangat penting ya. Orang yang meminta ampun kepada Allah, istighfar ini kapanpun ya. Yang paling afdalnya waktu istighfar wabil asharihum yastaghfiru, di waktu sahur, di waktu mendekati fajar, di waktu mendekati subuh, maka dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi setelah sholat ya, setelah baca Quran, maka kalau kita bangun tahajud, maka ada ibadah yang paling afdal, dia mulai tahajud, sholat witir. Setelah itu baca Quran, setelah itu baru istighfar. Istighfar sama kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini memperkokoh, memperkuat. Maka orang-orang yang ingin daripada doanya, istighfarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di wabil ashar, di waktu sahur.
Nah, waktu sahur itu kira-kira 15 menit sebelum subuh. Itu minta ampun istighfar minimal 1000 kali, minimal 10 kali. Kalau bisa lebih daripada itu. Khususnya di bulan Rajab seperti ini. Kalau kita istighfar kita di bulan yang lain itu 300, 400, 500, maka khusus di bulan Rajab ini dilipat gandakan. Karena ini apa? Saya istighfar ini dikatakan yaitu syahrul istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Ya, bisa jadi kita ini istighfar kita tidak diampuni oleh Allah Taala. Kita ampun, kita belum dikabulkan, belum diampuni. Bisa jadi dengan banyaknya istighfar di bulan Rajab jadi pintunya pengampunan Allah kepada kita. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan, yaitu istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini menunjukkan apa? Rasa diri dengan dia meyakini bahwa dirinya orang yang kotor dengan maksiat. Nah, banyak orang ini istighfar ribuan kali, tapi istighfar itu tidak menjadi satu pengampunan buat dia. Kenapa? Karena istighfarnya cuma di lisan saja. Lisan saja istighfar, astagfirullahaladzim. Cuma itu saja. Tapi hatinya dia tidak mengingat kemaksiatan yang dia lakukan. Dia apa perbuatan dosa? Kenapa? Karena kebanyakan manusia ini dosa kepada Allah dan juga apa? Dosa berbuat salah kepada orang-orang sekitar kita. Kan itu kan kalau orang-orang dulu para ulama itu kalau bulan istighfar itu mereka silaturahmi. Minta maaf, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Mohon maaf, bukan harus cuma Idul Fitri saja, Syawal saja, tidak. Nah, ini masuk di bulan Rajab ini, langsung kita keliling kepada orang-orang yang pernah kita berhubungan, para saudara, paman, bibi, dan ini kita keluarga kita. Justru yang paling pertama apa suami, istri, terus apa orang tua. Nah, ini kita keliling supaya apa? Supaya